Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul besarnya mengenal isim dari segi jenis. Mengenal isim dari segi jenisnya. Isim dari segi jenisnya ada dua. Ditulis seperti itu di papan tulisan. Ada dua jenis. Pertama ada namanya muzakkar. Kemudian ada muannas. Jadi isim dikenal dari segi jenisnya, dia ada dua jenis. Ada muzakkar, ada muannas. Secara singkat, secara ringkas, muzakkar itu artinya laki-laki, muannas artinya perempuan. Itu artinya. Oke, masuk kita kepada subjudul berikutnya. Buat judulnya, subjudulnya tanda-tanda isim muzakkar. Tanda-tanda isim muzakkar. Yang pertama, tanda isim muzakkar itu setiap nama orang laki-laki. Setiap nama orang laki-laki. Contoh, Zaid, Muhammad. Ini contoh saja. Zaidun, dia isim muzakkar. Kenapa muzakkar? Karena dia nama orang laki-laki. Kemudian Muhammad, kenapa dia muzakkar? Karena dia nama orang laki-laki, dan lain-lain. Kemudian tanda kedua untuk isim muzakkar, tidak memakai ta al-marbutah. Tidak memakai ta al-marbutah. Marbutah itu bentuknya seperti ini dia. Atau kalau bersambung dia seperti ini. Nah, jadi dia tidak pakai ini. Tidak pakai nomor butoh, tak ada nomor butohnya. Jadi asalkan dia isim, tak ada nomor butoh, dia muzakkar. Contoh misalnya kitab, kitabun. Misal lagi qalamun. Ini isimnya digolongkan kepada isim muzakkar. Kenapa dia isim muzakkar? Karena dia tidak ada nomor butoh. Sini ada nomor butohnya. Dia isim muzakkar. Baik, untuk isim muzakkar tandanya cuma dua. Yang berikutnya muannas. Tanda-tanda isim muannas. Tanda yang pertama sama seperti muzakkar. Kalau pertama tandanya setiap nama orang laki-laki. Muannas, tanda yang pertama setiap nama orang perempuan. Contoh Fatimah. Atau Zainab. Fatimah ini isim muannas. Kenapa muannas? Karena dia nama orang perempuan. Zainab muannas karena nama orang perempuan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua lawan dari yang kedua untuk muzakkar. Kalau muzakkar dia tidak pakai nomor butoh. Muannas tanda yang kedua memakai ta al-marbutah. Tanda kedua untuk muannas memakai ta al-marbutah. Ada ta marbutahnya. Contoh Atibatun. Atibah. Atau Saburatun. Ini dia nomor butoh. Ini kalau dia bersambung seperti ini, nomor butohnya. Ini kalau dia tidak bersambung. Jadi asalkan dia pakai nomor butoh, ini isimnya muannas. Dah. Kemudian untuk muannas ada 3 tandanya. Berikut ada satu lagi tandanya. Yang ketiga, setiap kata yang
berpasang-pasangan. Setiap kata yang berpasang-pasangan. Contoh, misalnya yadun, rijlun, kemudian misalnya sama. Yadun artinya tangan. Jadi dia digolongkan muannas. Kenapa muannas? Karena dia berpasangan. Tangan itu ada dua, tangan kanan, kiri. Rijlun kaki, sepasang dia. Jadi golongkan muannas. Sama artinya langit, pasangannya bumi. Nah, inilah contoh saja. Ini masih banyak lagi yang lain. Misalnya matahari, syamsun, pasangannya qamarun, pasangannya bulan. Baik, siap ditulis? Oke. Untuk mengenal isim dari segi jenisnya sampai sini saja. Dan ini wajib dihafal. Selesai ditulis langsung hafal. Buat judul baru, judulnya mengenal isim dari segi jumlahnya. Dari segi jumlah atau dari segi bilangan. Kalau tadi dari segi jenis, ini dari segi jumlahnya atau dari segi bilangan. Isim dari segi jumlahnya dia terbagi 3. Ada namanya mufrad, ada musanna, ada jamak. Jamak terbagi lagi. Jamak terbagi 3, ada namanya jamak al-muzakkar salim. Muzakkar salim, kemudian ada jamak muannas salim. Terakhir ada namanya jamak taksir. Jadi isim dari segi jumlahnya atau dari segi bilangannya ada 3, ada mufrad, musanna, ada jamak. Jamak terbagi 3 lagi, ada jamak muzakkar salim, ada jamak muannas salim, ada jamak taksir. Jadi 3. Baik, kita buat langsung artinya. Oh ya, ini saya buat tanda. Oke. Mufrad itu artinya satu atau tunggal. Satu atau tunggal. Musanna artinya 2. Kemudian jamak artinya banyak atau lebih dari 2. Jamak artinya banyak atau lebih dari 2. Dah. Jadi itu saja sebetulnya. 1, 2, lebih dari 2. Itulah dia dari segi jumlah isim itu. Kemudian jamak muzakkar salim, ini artinya secara ringkas isim yang berarti banyak dari jenis laki-laki yang selamat. Begitulah arti ringkasnya. Jamak ini artinya banyak, muzakkar laki-laki, salim yang selamat. Jadi kalau diartikan bisa artinya dibuat isim yang berarti banyak dari jenis laki-laki, salimnya itu artinya yang selamat. Dan jamak muannas salim tinggal ganti muzakkar saja jadi muannas. Jadi
Jadi artinya isim yang berarti banyak dari jenis perempuan yang selamat. Nah, itu. Kalau dia jamak taksir isim yang berarti banyak dari kata-kata yang tidak berakal. Itulah arti singkatnya. Nanti banyak definisi sebetulnya, beda-beda. Jamak taksir atau jamak taksir lah terutama ini banyak pengertian. Ada nanti yang sebutkan jamak tidak beraturan, bisa juga jamak tidak berakal, bisa. Jadi artinya untuk sementara isim yang berarti banyak dari kata-kata yang tidak berakal. Kenapa disebut tidak berakal? Karena nanti yang masuk ke situ kata-kata yang tidak berakal. Baik, langsung saja kita buat. Berikutnya tanda. Untuk isim mufrad dia tak ada tandanya. Nah, untuk musanna tandanya ada tambahan alif nun dan ya nun. Jadi alif nun ya nun ini tanda untuk musanna. Kadang alif nun, kadang ya nun. Kalau jamak muzakkar salim dua juga, waw nun dan ya nun. Ini tanda. Waw nun ya nun ini tanda untuk jamak muzakkar salim. Alif ta tandanya jamak muannas salim tandanya ada tambahan alif ta. Kalau jamak taksir tak ada tanda. Baik, berikutnya kita buat contoh mufrad. Ini semua contohnya contoh mufrad. Yang pertama mesti kita artikan dulu. Kita artikan Zaidun. Apa arti lengkapnya? Tahu arti lengkapnya? Zaidun. Zaidun ini arti lengkapnya seorang Zaid. Seorang Zaid. Kenapa dibuat seorang Zaid artinya? Karena dia mufrad. Mufrad itu kan satu tunggal. Jadi Zaid itu memang artinya si Zaid. Jadi seorang Zaid. Ada? Muslimun. Artinya seorang muslim laki-laki. Nah, itu arti lengkapnya. Kenapa laki-laki? Karena tak ada tamar butoh. Jadi seorang muslim laki-laki. Jadi makanya pelajaran yang lalu itu mesti dihafal dia. Jadi kenapa dia dibuat berurut? Itulah sistemnya, sistematis. Dia mesti dari awal. Jadi kalau dia masuk di tengah, itu tak bakal bisa paham nahwu shorof. Jadi mesti dari awal. Begitu juga kalau dia yang dari awal tak dikuasai, tak diingat, sama dengan tak paham juga. Jadi mesti dihafal. Hindun artinya seorang Hindun. Mu'minatun seorang mukmin perempuan. Kenapa mukmin perempuan? Karena ada tamar butohnya. Kemudian kitabun sebuah buku. Aqibatun sebuah tas. Nah, ini dia arti mufrad. Selanjutnya kita mau buat dia ini jadi dua orang Zaid, dua orang muslim laki-laki, dua orang Hindun, dua orang mukmin perempuan, dua buah buku, dua buah tas. Mau kita buat begitu. Jadi cara membuatnya untuk agar menjadi musanna dia, artinya menjadi dua. Coba diperhatikan, ini yang mesti diperhatikan betul cara membuatnya. Ini Zaidun kita buat jadi musanna, maka ditulis Zaid. Ini mufradnya. Untuk dia dibuat jadi musanna, tambahkan alif nun. Tambahkan alif nun di sini. Seperti itu. Alif nun. Jadi barisnya jadilah dia Zaidani. Ini karena dia alif maka pasti baris atas dia. Jadi bunyinya Zaidani. Kalau ditambahnya nun tetap tulis seperti mufradnya juga. Zaid tambahkan ya nun. Ya, nun. Baris dalnya tetap sama seperti yang ini. Tetap baris atas. Barisnya tetap baris atas. Jangan kena di depan ya baris bawah, salah. Tetap dia mesti baris atas dalnya.
Dah, Zaid ya mati, nunnya baris bawah, sama seperti ini, nunnya baris bawah. Zaidaini. Maka jadilah artinya, kalau ini tadi satu orang Zaid, ini artinya dua orang Zaid, sama ini. Tambahan alif nun ataupun ya nun tetap artinya sama. Zaidani atau Zaidaini artinya dua orang Zaid, sama. Dah. Jadi yang mesti perhatikan betul cara menambah alif nun, menambah ya nun. Itu yang mesti perhatikan. Kemudian muslimun, ini satu orang muslim, kita mau buat jadi dua. Maka caranya tulis dari mufradnya seperti itu. Dah, tambahkan alif nun. Mim ini bisa ditambah alif, disambung dia bisa. Tambah alif, kemudian nun. Jadi bunyinya muslimah, muslimani. Tambah ya nun, bunyinya ini mim, tambahkan ya nun. Muslimaini. Jadilah artinya dua orang muslim laki-laki. Kalau tadi satu orang muslim, ini dua orang muslim laki-laki. Tambahan alif nunnya ini, tambahan ya nunnya ini dia. Jadi asalnya muslim, tambahan alif nun, tambah ya nun. Kemudian hindun, sama seperti yang tadi, yang dua di atas. Zaid sama muslim sama bentuknya, tambahannya, caranya. Hindun, tulis mufradnya. Tambahkan alif nun. Jadi bunyinya hindani. Tambah ya nun, hindaini, sama. Jadi jangan silap, itu yang jadi kunci. Jangan salah, jangan silap dalam kasih alif nun atau ya nun. Sekalian juga jangan silap memberi barisnya. Kalau salah baris, ini bisa lari dia nanti. Tak kemana lari, bisa jadi jamak muzakkar mungkin bisa. Atau penting jangan salah baris, jangan juga salah dalam menambahi alif nun atau ya nun. Jadi bunyinya hindani atau hindaini. Jadi artinya dua orang hindun. Kemudian mukminatun. Nah, ini mukminatun. Mukminatun. Dah. Ini mufradnya. Mukminatun, mufrad. Dah. Cara menambah alifnya, cara menambah alif ini perhatikan, karena ini ada orang salah, dia sering terjadi salah. Di mana ditambah alifnya, ada yang menambah karena di sini ditambahnya. Begitu. Ditambahnya bisa begitu. Itulah. Ada yang menambah begitu. Ditambahnya macam antena televisi. Jadi cuma cara menambah alifnya, tanya dibuat seperti tak biasa dulu. Supaya apa? Supaya nanti bisa masuk alif. Jadi disinilah tambahannya alif, nun. Nah, jadi bunyinya mukminatani. Mana tata marbutahnya? Ini dia. Bukan dibuang, tetap ada, cuma bentuknya dirubah. Tidak dibuat bulat seperti itu, ditambah alif, salah. Dibuat seperti ta sampan, ta biasa, kemudian ditambah alif. Jadi bunyinya mukminatani. Tambahan alif juga seperti itu. Mukminataini. Jadi itulah dia. Mukminatun dia berubah jadi mukminatani, mukminataini. Jadi artinya dua orang mukmin perempuan. Baik, selanjutnya kitabun. Nah, ini sama seperti di atas. Ini mudah saja.
kitabun, jadi bunyinya kitabani atau kitabaini. Aqibatun, jadi tadi artinya dua buah kitab. Yang terakhir aqibatun. Aqibatun bunyinya aqibatani. Haqibataini, dua buah tas. Jadilah artinya dua buah tas. Baik, selanjutnya kita masuk ke jamak. Jadi jamak ini ada tiga, ada jamak muzakkar, ada jamak muannas, ada jamak taksir. Jadi mufrad musannas sudah. Jadi untuk jamak ini dari ke 6 contoh. Ini 6 contoh ini ada yang muzakkar, ada yang muannas. Jadi yang masuk ke jamak muzakkar ini yang muzakkar saja. Kemudian yang masuk ke jamak muannas ini yang muannas saja. Nanti yang masuk ke jamak taksir buat yang tak berakal. Jadi yang masuk ke jamak muzakkar yang pertama Zaidun. Bagaimana cara membuatnya? Tetap dari mufrad. Dari mufradnya. Zaid. Ini Zaidun. Ini mufradnya. Tambahkan waw nun. Jadi barisnya karena ini waw di depan, maka baris depannya Zaiduna. Atau tambahkan ya nun. Tulis mufradnya ini bentuk mufradnya Zaid, tambahkan ya nun. Nah, kalau dia di depan ya, maka barisnya Zaidina. Jadi Zaiduna, Zaidina. Ini tambahan waw nun, ini tambahan ya nun. Ini dia. Zaiduna atau Zaidina artinya para Zaid atau banyak Zaid. Selanjutnya Muslimun. Tambahkan waw nun dan ya nun. Jadi bunyinya Muslimuna atau Muslimina. Tambahan ya nun. Muslimina. Jadi Muslimuna ini tambahan waw nun, Muslimina ini tambahan ya nun. Muslimuna atau Muslimina ini sama artinya para muslim laki-laki atau banyak muslim laki-laki. Kemudian Hindun ini masuk ke jamak muannas. Tambahannya jamak muannas alif ta saja, cuma satu. Jadi caranya sama seperti di awal, tetap tulis bentuk mufradnya Hindun, tambahkan alif ta. Jadi bunyinya Hindatun. Jadi artinya para Hindun atau banyak Hindun. Kemudian yang kedua Mukminatun. Mufradnya Mukminatun. Ini mufradnya. Cuma ketika dia dibentuk ke jamak muannas, dia menjadi Mukminatun. Jadi ini bentuk jamak muannasnya. Para mukmin perempuan atau banyak mukmin perempuan. Jadi bukan mukminatatun, nanti bunyinya mukminatun. Kemudian terakhir kitabun dan haqibatun. Kitabun masuk ke jamak taksir. Jamak taksirnya kutubun. Jamak taksirnya kutubun. Kutubun. Ini jamak taksir dari kitabun, banyak buku. Kemudian aqibatun. Ini jamak taksirnya aqaib. Banyak tas.
aqaib. Jadi inilah untuk mengenal isim dari segi jumlahnya. Jadi ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Untuk jamak taksir ini dia sifatnya simai. Jadi dia masih dengar-dengarkan, cari di kamus, dihafal atau didengarkan dari cakap-cakap orang Arab. Dia bagaimana lisan Arabnya begitulah. Jadi dia tidak ada rumus tertentu dan dia tidak bisa dibuat-buat. Jadi apa kata orang Arab, apa kata lisan Arab, ya begitulah jamaknya. Jadi dia masih dihafal atau masih dicari, lihat-lihat di buku atau di kamus. Jadi kalau kitabun jamaknya kutubun, aqibatun jamaknya aqaibun. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Terima kasih.